Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pucut Farah Fazrina, DP 1910532036 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Semen Indonesia Tbk dan entitas anak pada tahun 2019 dan 2018. Sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu analisis rasio keuangan atau analisis laporan keuangan, yaitu merupakan bentuk analisis untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Nah, analisis rasio keuangan ini biasanya dilakukan pada akhir periode perusahaan dalam satu tahun. Hasil analisis kemudian dijadikan sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan atau kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Data dari rasio ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian PT Semen Indonesia pada tahun 2019 dan 2018. Laporan ini dinyatakan dalam jutaan rupiah. Nah, dalam analisis rasio keuangan itu ada 4 rasio yang digunakan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas, terus ada rasio leverage atau solvabilitas, ada rasio aktivitas, dan ada rasio keuntungan atau profitabilitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah rasio yang berguna untuk mengukur seberapa mampu perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek. Semakin tinggi atau besarnya nilai rasio likuiditas ini menandakan bahwa keadaan perusahaan berada dalam kondisi baik atau liquid. Jadi kalau nilainya semakin tinggi itu semakin bagus. Masuk rasio likuiditas yang pertama yaitu ada current ratio. Nah, current ratio adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban finansial jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar. Bisa dilihat pada tahun 2018, current ratio dari PT Semen Indonesia itu ada 1,96. Pada tahun 2019 yaitu 1,36. Terjadi penurunan di sini. Nah, seperti yang kita tahu tadi, rasio likuiditas itu lebih bagus setiap tahunnya itu mengalami peningkatan, tapi PT Semen Indonesia mengalami penurunan, yang artinya dalam kemampuannya membayar kewajiban jangka pendek, dia semakin lama semakin menurun. Begitupun pada quick ratio. Pada tahun 2018, quick rasionya yaitu 1,53. Pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,98. Artinya perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya itu menurun ya. Selanjutnya ada cash ratio. Cash ratio juga begitu. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Nah, jadi bisa disimpulkan analisis rasio likuiditas dari PT Semen Indonesia itu dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu tidak baik karena mengalami penurunan. Lanjut ke rasio yang kedua yaitu rasio leverage. Nah, rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Semakin tinggi nilai rasio ini, akan semakin buruk kinerja perusahaan. Nah, sehingga semakin kecil rasionya, maka semakin aman bagi perusahaan. Di rasio leverage ini, ada yang pertama namanya debt ratio. Nah, debt ratio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menjamin hutang-hutangnya dengan sejumlah aktiva yang dimilikinya. Lihat PT Semen Indonesia pada tahun 2018 debt ratio-nya itu ada 35,77%. Pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan menjadi 55,02%. Jadi kita tahu bahwa kalau dia mengalami peningkatan, perusahaannya malah semakin buruk. Lanjut, ada debt to equity ratio. Di debt equity ratio itu juga begitu, pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami peningkatan dari 55,7% menjadi 129,57%. Terus ada coverage ratio. Nah, pada coverage ratio ini rasio ini tuh untuk mengukur seberapa banyak perusahaan dapat membayar pembayaran bunga pinjamannya saat ini dengan earning yang ada. Jadi kalau pada coverage ratio ini semakin rendah nilai coverage rasionya, maka semakin besar pengeluaran pembayaran hutang perusahaan.
Jadi alangkah lebih bagusnya kalau dari tahun ke tahun coverage ratio itu meningkat gitu. Nah, tapi pada PT Semen Indonesia ini coverage rasionya dari tahun 2018 ke tahun 2019 malah turun, jadi itu tidak baik. Nah, ini dia analisis rasio leverage keseluruhan dari PT Semen Indonesia. Dari tahun 2018 ke tahun 2019 tadi debt rasio naik, debt to equity rasio naik, tapi coverage rasionya turun. Jadi dalam membayar hutang jangka panjangnya PT Semen Indonesia itu masih belum bagus dari tahun ke tahunnya. Masuk ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimilikinya. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Jadi alangkah lebih baik dana yang berlebih ini ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Rasio aktivitas yang pertama itu ada inventory turnover. Rasio ini untuk mengukur tingkat efisiensi pengelolaan perputaran persediaan yang dimiliki terhadap penjualan. Semakin tinggi rasio akan semakin baik dan menunjukkan pengelolaan persediaan efisien. Pada tahun 2018, inventory turnover dari PT Semen Indonesia yaitu 5,9. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 6,7. Lanjut ada average days inventory. Rasio untuk mengetahui berapa lama rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang sebelum dijual atau masuk proses produksi. Pada tahun 2018, average days inventory PT Semen Indonesia yaitu 60,93 hari. Nah, pada tahun 2019 menjadi 53,28 hari. Artinya semakin tahun dia semakin berkurang. Harinya kan berarti semakin bagus. Terus ada receivable turnover. Nah, pada tahun 2018 rasio receivable turnover-nya 5,75, pada tahun 2019 jadi 6,57. Meningkatnya berarti bagus. Nah, lanjut ada receivable collection period. Nah, ini rasio untuk mengetahui lamanya piutang tertagih atau receivable collection periodnya. Pada tahun 2018 62,59 hari, menurun menjadi 54,73 pada tahun 2019. Kemudian ada fixed asset turnover. Rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam mendapatkan penghasilan. Pada tahun 2018, fixed asset turnover dari PT Semen Indonesia ada 0,88 kali. Pada tahun 2019 menjadi 0,63 kali. Terus lanjut ada asset turnover. Ini rasio untuk mengukur tingkat perputaran total aktiva terhadap penjualan. Pada tahun 2018, aset turnover-nya ada 0,6, terus pada tahun 2019 menjadi 0,5. Ini analisis rasio aktivitas PT Semen Indonesia tahun 2018 dan 2019. Tadi inventory turnover-nya naik, berarti artinya bagus. Terus average day inventory-nya turun, terus artinya juga bagus. Receivable turnover naik, bagus. Receivable collection period turun, bagus. Nah, fixed asset turnover-nya tadi turun, artinya itu tidak bagus. Asset turnover juga gitu, tadi juga turun, berarti artinya tidak bagus. Masuk ke rasio terakhir yang dihitung yaitu rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Nah, rasio ini berguna untuk mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan nilai penjualan, aktiva, dan modal. Semakin besar rasio ini akan semakin baik bagi kinerja perusahaan. Rasio profitabilitas yang pertama itu ada gross profit margin. Cara mencari gross profit margin ini laba kotor dibagi penjualan dikali 100% ya. Nah, adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dibandingkan dengan penjualan yang tercapai. Pada tahun 2018, gross profit margin dari PT Semen Indonesia itu 30,40%. Pada tahun 2019 meningkat jadi 31,49%. Lanjut ada profit margin.
profit margin yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Earning before income tax. Pada tahun 2018 profit marginnya ada 16,50%, pada tahun 2019 turun tapi ya 15,85%. Terus ada net profit margin. Nah, net profit margin rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih dari penjualan. Pada tahun 2018 net profit marginnya 13,37%. Pada tahun 2019 turun menjadi 7,91%. Terus ada return on asset atau ROA. Pada tahun 2018 9,97%. Pada tahun 2019 jadi 8,02%. Terus ada ROE pada tahun 2018 ke tahun 2019 menurun dari 9,8% menjadi 7,4%. Nah, rasio return on equity ini itu untuk mengukur kemampuan equity untuk menghasilkan pendapatan bersih. Baru lanjut ada return on investment. Rasio ini untuk mengukur kemampuan modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan pendapatan bersih. Pada tahun 2018, ROI dari PT Semen Indonesia itu 6,07%, dan 2019 menurun drastis jadi 2,97%. Terakhir, ada earning per share. Nah, earning per share ini merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. Nah, IPS mempresentasikan jumlah yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Pada tahun 2018 IPS-nya itu dia 519,11 rupiah. Pada tahun 2019 turun menjadi 403,29 rupiah. Jadi semakin turun ya. Nah, ini dia analisis rasio profitabilitas keseluruhannya pada tahun 2018 tahun 2019. Tadi gross profit margin naik, punya baik, tapi profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity, return on investment-nya sama earning per share-nya turun. Jadi itu artinya tidak baik. Oke, itu dia tadi analisis rasio laporan keuangan dari PT Semen Indonesia dari tahun 2018 ke 2019. Itu aja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.